Selamat berjumpa kembali di pemrograman web dengan saya Wian Sinten. Pada sesi ini kita akan membahas tentang array dan masih membahas tentang JavaScript yaitu array. Agenda kita pada hari ini adalah membahas tentang array sekali lagi. Ya. Array sebentar kita bahas adalah array dimensi 1 dan array dimensi 2. Kemudian array itu punya properti. Properti pertama itu adalah length, kemudian properti kedua adalah sort, properti yang ketiga adalah reverse. Kemudian bagian akhir daripada pembahasan ini saya akan memberikan contoh kasus implementasi daripada array, khususnya array dimensi 2. Baik, kita akan membahas dulu array dimensi 1. Bentuk umum daripada array dimensi 1 adalah kita mendeklarasikan variabel yang berindeks, variabel berindeks yang disebut dengan array. Nah, pada pertemuan awal kita sudah membahas tentang variabel, khususnya di JavaScript ya, variabel. Kalau variabel itu hanya bisa menampung satu data, ya. Nah, bagaimana kalau kita mau menampung data yang sejenis yang cukup banyak? Ini solusinya adalah menggunakan array. Ya. Cara mendeklarasikan sebagai berikut. Var adalah mendeklarasikan variabel. Nilai ini adalah variabel berindeks atau variabel array. New array. Ini adalah mendefinisikan atau mendeklarasikan array dimensi 1. Nah, cara menginisialisasi atau mengisi datanya, ingat array khususnya di JavaScript. Nanti kita bahas di PHP itu lebih lebih banyak variasinya ya. Bahwa indeksnya itu bisa saja berupa angka, bisa saja berupa huruf atau kata. Itu array di PHP. Nah, array di JavaScript hanya satu-satunya indeksnya. Ini contohnya adalah angka. Mulai dari 0. Ya, contohnya seperti ini ya. Cara mengisinya adalah variabel nilai 0 ini adalah indeksnya, isinya 2, kita isi 2 atau kita beri 2. Kemudian nilai indeks 1 isinya minus 5, nilai indeks 2 isinya 10. Ya. Kalau kita mendefinisikan awalnya itu tanpa memberikan suatu nilai. Nah, dari 2 ini pendefinisian array, kemudian kita bisa isi array-nya, kita bisa langsung membentuk array sekaligus mengisi datanya sebagai berikut di bawah ini. Ya. Var nilai new array, ingat array-nya ini A-nya harus huruf besar, itu JavaScript, karena JavaScript kita sudah tahu bahwa dia adalah sensitive case. Ya. Nah, saya ulangi bahwa mendeklarasikan dari 2 perintah di atas, ya, pembentukan array yang kosong, kemudian kita bisa isi, kita bisa inisialisasi. Nah, dari 2 ini kita bisa bentuk langsung pengisian sebagai berikut. Ya. Var new array nilai sama dengan new array 2. Ya. Indeks ke 0 kita beri 2, indeks ke 1 nilainya adalah minus 5, indeks kedua adalah 10. Ini sama dengan caranya seperti ini tadi. Oke, contoh kasusnya coba kita implementasikan ke dalam bentuk web page atau halaman web. Ya, di JavaScript, ingat ini JavaScript. Ya, ini letaknya di body. Karena ini bukan merupakan function, berarti kita harus langsung di body supaya langsung dieksekusi. Ya. Oke, ini hanya tampilan saja implementasi array, ini hanya tampilan, ya. Kemudian kita membuat text script daripada JavaScript. Nah, kita punya variabel namanya data. Kita ciptakan array, langsung diisi. Ya, indeks ke 0 kita beri nilai 1, indeks ke 1, 3 dan seterusnya, ya.
Kalau kita hitung manual ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 jumlah datanya, banyaknya data. Nah, kita sudah tahu jumlahnya, banyaknya data. Kita sekarang tampilkan datanya, ya. Ingat, untuk pencacah tadi, pencacah indeksnya saya menggunakan X. X mulai dari 0, ya, menggunakan perulangan for, X sama dengan 0, mulai dari 0, X lebih kecil dari 10, X plus plus. Ya. Lakukan perulangan mulai dari X-nya 0 sampai X selama X-nya lebih kecil dari 10. Kita sudah tahu tadi ini adalah jumlahnya 10 data. Nah, kita tampilkan data ke X, ya, sama dengan data X. X-nya kita tampilkan, ya, X-nya kita tampilkan mulai dari 0 dan seterusnya. Data ke X. Ini ya, data ini merupakan array. Cara menunjukkan array itu adalah kita menggunakan kurung siku seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini sebentar. Ya, data ke 0 itu 1. Kalau kita lihat data ke 0 nya 1, data ke 1-nya adalah 3, data ke 2-nya 2, dan seterusnya sampai data ke 9. Karena hitungannya mulai dari 0 tadi. Ya. Oke, kita lihat sekarang implementasinya. Ya, ini ya, halaman webnya. Nah, ini saya tidak menggunakan eval, saya mulai dari 1 sebenarnya. Ini saya menggunakan mulai dari X saja, dari data, supaya kita tahu bahwa data ke 0 itu. Nah, coba sekarang kita eksekusi. Nah, ini tadi. Nah, data ke 0-nya adalah 1, data ke 9-nya adalah 5. Ya, jumlah datanya kalau kita lihat ini sebanyak 10 tadi. Nah, implementasi lain saya tampilkan, kita sudah gunakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya waktu kita membahas mengenai nampilkan format tanggal pada di web, format tanggal Indonesia. Kita konversi mengambil tanggal sistem, itu kita sudah gunakan, tapi saya tunjukkan lagi ya untuk array dalam bentuk angka, sekarang dalam bentuk string, ya. Datanya itu tersimpan adalah data string. Kalau data string itu pasti adalah tanda petik. Kalau numerik itu tadi tidak menggunakan tanda petik yang sebelumnya, ya. Yang di sini tidak menggunakan numerik, berarti dia tidak menggunakan tanda petik, berarti dia adalah data numerik. Oke. Saya tampilkan nama hari ke-0, karena indeks array itu adalah mulai dari 0. Indeks terkecilnya 0, indeks terbesarnya ini adalah tergantung dari jumlah data. Atau kita lihat jumlahnya datanya ini kan 6. Berarti satunya ini adalah indeksnya 5. Demikian juga bulan, ya. Bulan pertama itu indeksnya 0, bulan terakhir itu adalah 11. Oke, sekarang coba kita lihat hasilnya ini hari, ya. Oke, ini tadi hari ke-0 adalah Minggu, hari ke-5 adalah Jumat, ya. Kalau hitungannya mulai dari 1 berarti 6 dia. Karena kenapa saya mulai dari 0? Karena array itu indeksnya mulai dari hitung dari 0, ya. Demikian juga bulan. Bulan ke-0 Januari, bulan ke ya, bulan ke-10 November, Desembernya tidak kelihatan karena ini kita mengingat ini lebih dari 12. Karena 11-nya tidak ngikut, harus ada yang ngikut sama dengan. Kalau kita mau ikutkan maka ya sini hanya sampai November saja. Oke, sudah sampai 11 November tadi sama dengannya tidak ikut. Kalau ini berarti kita 5 ada sama dengannya. Kalau ini sama dengan 12, kalau kita menggunakan 12 berarti sama dengannya tidak diikutkan. Itu logiknya, ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk propertinya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut dulu
untuk array ya dimensi 2. Nah, array dimensi 2 adalah array dimensi 1, dalam array dimensi 1 ada array lagi. Itulah dinyatakan sebagai array dimensi 2, ya. Cara mendeklarasikan array dimensi 2-nya itu kita terlebih dahulu mendeklarasikan array kosong. Array kosong, ya, new array. Kemudian variabel indeks ke nolnya, berarti baris ya. Baris dinyatakan baris ke 0, baris ke 1, dan seterusnya. Ya, ini cara mendeklarasikan array dimensi 2. Nah, cara inisialisasinya tadi variabel 0 ke 0. Kan tadi baris dan kolom. Kalau array dimensi 2 itu dalam bentuk matrik, ada baris, ada kolom. Ya, dalam bentuk baris dan kolom. Nah, ini adalah variabel tadi. Variabel berindeks ya, atau array, variabel bentuk array. Nah, kalau kita inisialisasi bentuknya seperti ini, karena kita mendeklarasikan array kosong. Ya. Baris ke 0 new array, baris ke 1 new array. Ini adalah mendeklarasikan array dimensi 2. Ya, tergantung dari aplikasinya sebentar. Kemudian cara menginisialisasi, cara mengisinya, baris ke 0, kolom ke 0. Karena hitungannya tadi saya sudah katakan bahwa indeksnya itu selalu menggunakan angka. Ya, indeks ke 0, barisnya ke 0, kolom ke 0. Nilai 1 misalkan. Ya, baris ke 0, kolom ke 1. Barisnya, isinya 2. Baris ke 0, karena ini apa namanya, 2 baris ya. Nah, kalau sini ini contohnya sampai 3 baris ya. Kolom ke 2, misalkan sampai kolom kedua, tapi barisnya hanya 0 sampai 1 aja. Ya. Baris ke variabel, baris ke 1, kolom ke 0. Ini kalau kita lihat di sini berarti kita akan mendefinisikan 2 baris 3 kolom. Ya, 2 baris 3 kolom. Nah, bentuk seperti ini kita bisa lakukan seperti array dimensi 1 tadi. Seperti array dimensi 1, kita bisa lakukan langsung bentuknya seperti ini. Nah, ini. Ya. var variabel new array. Dari dua cara mendeklarasikan dan menginisialisasi, kita bisa bentuk satu array sekaligus pembentukan array dan menginisialisasi atau mengisi data atau memberikan data. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi bentuk di atas itu kita bisa satukan sekaligus menginisialisasi var variabel new array. Ya, ini array dimensi 1-nya kita. Kolomnya nanti barisnya kita sudah tentukan, ini sampai 2 aja kita isi. Kolomnya ya kita sudah isi sampai kolom ke 0, 1, 2, sampai ke 2 ya. Nah, tadi sampai kolom kedua. Nah, ini ya. Variabel ke 0 dari array ini maksudnya, dari ini ya. Sama dengan new array. Ya, barisnya ini merupakan array, isinya array lagi. Baris ke 1 juga merupakan array lagi yang isinya kita sudah tentukan. Oke, sekarang kita lihat apa namanya implementasinya. Nah, ini sudah contoh yang tadi ya. Di sini ada saya tambahkan ya, supaya nanti dia berdampingan muncul ya. Position absolute left. Left-nya itu kita sudah tentukan, top-nya kita sudah tentukan. Ya. Oke. Nah, sekarang kita tampilkan, isi dulu variabelnya. Kita ciptakan variabel berindeks atau array, kemudian kita definisikan ya. Data ke baris ke 0 merupakan array ya, yang isinya kolom ke 0
1, kolom ke 1, 2, kolom ke 2, ya, kolom kedua 3, kolom ke 3, 4. Jadi kita definisikan di sini adalah 3 baris 4 kolom, ya. Nah, ini variabelnya untuk menyatakan bahwa kita nyatakan berapa jumlah barisnya, berapa jumlah kolomnya. Kita lihat ini berapa jumlah barisnya? 1, 2, 3. Mulai dari 0, ingat, mulai dari 0. Kolomnya berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, kolomnya. Nah, sekarang Anda perhatikan untuk perulangan. Saya akan membentuk matriks. Ya, tampilannya seperti ini tampilannya. Oke. Saya mulai X-nya mulai dari 0 sampai lebih kecil dari 3. Berarti sampai 2 saja. 0, 1, 2. Tadi barisnya ya 0, 1, 2. Mulai dari 0. Kolomnya Y, saya nyatakan dengan Y, sorry. Saya nyatakan dengan Y. Y sama dengan 0 sampai lebih kecil dari 4. Nah, lihat mulai dari sini ya. 0, 1, 2, 3. Sampai 3 lebih kecil dari 4 kan tidak masuk 4-nya. Nah, kemudian saya tampilkan dokumen write data ke X, Y. Tadi kalau X-nya 0, Y-nya 0, berarti di sini akan diambil data pada baris ke-0, kolom ke-0. Ya, ini sebenarnya adalah menambahkan 2 spasi supaya ada jarak antara data yang satu dengan data yang lain. Karena dia akan menampilkan ke kanan. Ingat, sementara X-nya bernilai 0, Y-nya mulai dari 0 sampai lebih kecil dari 4. Maka dia akan tampil ke kanan. Habis Y-nya pindah baris. Habis Y-nya ini pindah baris, BR. Maka hasilnya seperti ini, seperti matriks. Ya. Implementasi array 2 dimensi. Tadi yang position ini itu akan menampilkan, ini kan tidak kena. Implementasi array 2D ini tidak kena posisi. Ya, tidak kena posisi. Yang kena posisi ini, absolute position, left-nya 10 satuan pixel, top-nya 60 satuan pixel. Ini tadi. Berarti dia ini ya, ke kanan dan ke bawah. Ditampilkan secara absolut. Oke, kalau kita lihat hasilnya ini, saya pisahkan ini nanti kalau Anda dapatkan nanti kopian daripada halaman web atau webpage ini, ada dua folder. Sebentar adalah satu, itulah contoh-contoh daripada, ingat ini contoh-contoh daripada, ada satu, ada dua, ada satu. Kalau di satu ini adalah array, contoh-contoh array pada array dimensi 1. Kalau ini adalah contoh-contoh array untuk dimensi 2. Oke, sekarang kita buka. Ini tadi absolute ya. Ini tampilannya. Nah, kalau kita run ini, oke. Nah, ini tadi. Ya, kalau kita lihat, saya perbesar dulu. Ya, ini tadi implementasi array dimensi 2. Ini menyatakan absolutnya tadi. Kalau saya ganti misalkan ini absolutnya 10 tadi, berarti di margin kiri ya, left-nya itu akan tergeser. Kalau kita refresh, tadi saya sudah save, saya sudah simpan. Sekarang saya refresh. Ya, itu. Ya, pergerakannya tadi 80, sekarang 30, coba saya simpan lagi, saya refresh lagi, maka dia akan geser ke kanan. Nah, itu. Ya. Tadi kan ini di sini 80 tadi. 80. Mau saya di tengah-tengah tulisan tadi, tengah-tengah ini. Tengah-tengah implementasi. Ya, itu tadi. Ya. Itu kalau Anda mau menampilkan dalam absolute position. Ya, absolute position. Baik.
Kita lanjut dulu. Nah, untuk contoh kedua, kita bisa menggunakan apa namanya, menciptakan array kosong, ya, menciptakan array kosong. Contoh sebagai berikut, kita ciptakan banyak saja, nanti isinya kita bisa isi sampai seberapa, ya. Oke, ini mulai n-nya, n variabel itu kita ciptakan x, y tetap sama tadi dengan contoh tadi, ya. Nah, kita ciptakan n variabel n, x, y, kemudian kita lakukan perulangan mulai dari 0 sampai n-nya, melakukan perulangan selama n-nya lebih kecil sama dengan 3, berarti 0, 1, 2, sampai 2 saja. N plus. Kemudian data ke x, new array. Oke, data ke 0 tadi. New array-nya sudah kita ciptakan di atas ini ya. Kemudian data ini kalau sama begini berarti array dimensi 2. Ya, mulai dari 0, nah ini sama bentuknya seperti tadi, tapi isinya kosong. Nah, cara mengisinya tadi dengan menggunakan sebagai berikut tadi, dengan contoh seperti di atas, ya. Nah, tampilannya sama kalau kita menggunakan absolute position. Oke, karena ini tidak ada, saya akan copy aja ini. Karena ini masih dalam bentuk apa namanya? Ini kayaknya tidak ada. Sama nggak hasil gitu? Oke, saya ambil, kemudian ini saya copy. Ya. Anda perhatikan kalau kita menggunakan for hanya satu aja perulangan seperti ini, tidak perlu menggunakan blok tanda kurung seperti ini, ya. Kalau hanya satu statement, ini pun hilang. Menggunakan ini pun tidak salah. Menggunakan ini, ya, menggunakan oke, tidak salah. Nah, blok ini sebenarnya digunakan kalau lebih dari satu statement, ya, yang digunakan. Ini pun saya bisa hilangkan semua ini, kecuali yang ini. Ya, sorry. Yang ini pun tidak, karena ini semuanya bisa bloknya ini bisa hilangkan hanya satu statement saja. Oke, kita simpan. Nah, array saya singkat aja ini D2 yang ke B, boleh titik HTML yang kedua. Nah, sekarang kita lihat ini adalah yang pertama tadi. Nah, sekarang kita coba oke yang ini, ya, yang menggunakan, nah, ini sama hasilnya. Nah, kita definisikan tadi dengan yang ini, ya, dengan yang ini sama. Nama filenya berbeda, cara melakukan pendefinisian juga beda. Ini kita inisialisasi tadi, ya. Nah, seandainya kita menggunakan dari keyboard, menerima data dari keyboard, nah cara inilah yang benar. Cara inilah yang benar, kemudian data-datanya ini kita ambil dari keyboard, menginput data, ya, kita masukkan ke array. Tapi kalau datanya sudah fixed, sudah tetap, maka kita gunakan cara yang ini, ya. Kalau data-datanya sudah ada, sudah tetap, dia sudah ditentukan, kita menggunakan ini. Tapi kalau data-datanya ini diambil dari keyboard, ya, menginput data satu persatu misalkan. Nah, cara mendefinisikan array-nya itu kita bisa lakukan dengan menggunakan ini, kita ciptakan array kosong, kemudian baru diisi. Atau belakangan kita isi diambil dari proses, misalkan proses dulu baru mengisi data. Inilah yang kita bisa gunakan. Oke, kita lanjut sekarang membahas array dimensi 2 dulu. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara mengcopy array. Baik array dimensi 1 maupun array dimensi 2. Tujuannya apa? Tujuannya misalkan kita masih mau mempertahankan array pertama, ya, masih dibutuhkan dalam proses berikutnya. Nah,
Cara mengkopinya baik array dimensi 1 maupun array dimensi 2 sama berikut. Ya, array target sama dengan array asal. Oke, contoh seperti ini. Saya tadi ngambil aja yang contoh yang sebelumnya. Ya, sebelumnya. Kemudian saya copy ini yang tulisan merah, saya copy data 2 sama dengan data di mana data ini adalah merupakan array. Maka sekarang ada dua variabel berbentuk array, yaitu data dan data 2. Data dan data 2. Oke, sekarang saya tampilkan. Data 2 yang kita definisikan itu dan mengisi adalah data 1. Data 2 ini adalah kopian dari dari variabel data yang berbentuk array. Nah, sekarang saya tampilkan. Yang pertama ini adalah menampilkan array pertama asal, ya. Kemudian saya menggunakan posisi absolute. Kemudian array tujuannya saya tampilkan dengan cara yang sama, tapi di sini hanya bedanya variabelnya adalah data 2, yang sebelumnya ini variabelnya adalah data. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, berdampingan. Kenapa berdampingan? Karena topnya ini sama. Hanya di sini yang berbeda itu adalah di kolomnya atau di margin left-nya. Topnya sama, left-nya berbeda. Anda perhatikan. Sebelum saya nulis ini ada margin top. Ini. Margin top, topnya sama. Left-nya berbeda. Yang ini adalah left-nya 10, yang di sini left-nya 170, topnya sama. Ya. Maka hasilnya seperti ini. Nah, sekarang saya tunjukkan Anda dengan menggunakan mengcopy array tadi. Saya panggil dulu, ini dia copy array dimensi 2. Oke. Nah, ini saya matikan. Ini saya matikan, ya. Yang ini saya matikan. Nah, kalau dimatikan itu maka hasilnya seperti ini. Oke. Ya. Nah, ini array asalnya adalah ini. Array hasil kopian adalah ini, isinya sama. Isinya sama. Sekarang kalau saya tulis berdampingan berarti saya harus aktifkan ini. Nah, ini saya aktifkan yang di atas atau yang di bawah saja. Kalau di bawah tidak sama nanti. Ya. Topnya tidak sama. Saya aktifkan ini lagi. Oke, ini saya aktifkan. Ya. Sekarang saya simpan dulu. Kemudian saya refreshkan. Ya. Ini hasilnya tadi. Nah, ini adalah array asalnya. Dan ini adalah array tujuannya. Hasil isinya sama karena hasil kopian. Di copy. Sekali lagi tujuannya apa? Ya supaya nilai array awal misalkan kita masih butuh. Apalagi kita membahas sebentar array dimensi 1 yang urutannya kita bisa urut. Ya, kita bisa sort. Kalau sudah di sort itu nggak bisa dikembali lagi. Misalkan kita masih dibutuhkan array yang pertama. Ya. Oke, kita lanjut sekarang. Ya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai properti dan metode dari satu array. Ya. Nah, propertinya di sini ada length. Ingat, kalau tidak ada tanda kurung berarti adalah properti. Propertinya hanya satu, length. Kemudian metodenya ada dua, ada sort, ada reverse. Sort ini digunakan untuk mengurutkan elemen daripada array, elemennya, datanya maksudnya, isinya. Kemudian reverse ini untuk membalik elemen array, ya, membalik datanya atau isinya. Ya, ingat tadi ini array satu propertinya yaitu length dan metodenya ada dua, yaitu sort dan reverse. Ya. Nah, Anda perhatikan sebelumnya, contoh sebelumnya ini Anda perhatikan. Kalau ini kan khususnya saya memberikan contoh di array dimensi 1. Contohnya ini.
Nah, perhatikan. Nah, ini saya kan harus menghitung berapa banyaknya data supaya saya bisa menggunakan perulangan ini. Ya, 10 ini saya hitung manual. Nah, sekarang 10 ini saya gunakan aja propertinya berapa panjang elemennya atau banyaknya elemennya ini itu menggunakan properti length tadi. Maka ini sekarang saya bisa ya gunakan, saya tidak mau tahu berapa banyaknya. Kalau ini kan menghitung satu-satu, kalau bisa dihitung, kalau nggak bisa dihitung, maka kita gunakan paling tepatnya itu adalah menggunakan length. Sengaja di awal saya tidak gunakan itu karena ada pembahasan di belakang. Ya. Nah, ini kita tinggalkan menggunakan seperti ini. Mendingan kita menggunakan length saja. Oke. Oke, saya balik ke sini. Menggunakan length tadi ya. Nah, ini contohnya. Nah, tadi ya. Dengan contoh yang sama tadi di awal, saya tidak menghitung lagi satu persatu ini berapa banyaknya data, atau menghitung banyaknya data. Cukup tadi saya bisa menggunakan data titik length. Ya, data titik length. Ini artinya mencari atau mengetahui banyaknya anggota atau elemen pada suatu array. Ya, kemudian tampilkan. Contohnya tadi saya coba lihat kembali ke array dimensi 1, properti, oke ini saya buka ya. Tadi saya menggunakan data titik length. Nah, saya tampilkan hasilnya sama tadi kalau kita manualkan, menghitung manual. Nah, tapi kalau banyaknya data kan susah kita hitung manual. Ini kebetulan kita bisa hitung ya. Nah, sekarang dengan seperti itu jumlah elemennya tadi ini 14. Kalau saya tambahkan lagi satu misalkan ini. Jadi, ini jumlahnya 14. Saya tambahkan 2 saja. Misalkan seperti ini. Oke. Saya simpan. Ini saya tampilkan di sini. Jumlahnya elemennya berapa? Ya. Saya tambahkan tadi kan 14, 15, 16. Berarti 16 datanya. Nah, dia sudah dapat. Kita cukup menggunakan tadi. Kita refresh saja ini coba. Oke, betul. 2 tambahan tadi. Ya. Jadi jumlah elemen atau jumlah datanya adalah 14. Oke. Yang berikutnya, kita bisa dari sini kita bisa menentukan sebentar ya. Kalau kita sudah bahas mengenai metode sort dan dengan apa namanya? Dengan reverse. Nanti kita akan lihat data terbesar, data terkecil. Dia akan mencari ya, kalau dia merupakan angka. Oke. Nah, yang berikutnya kita akan membahas mengenai sort ya. Sort. Coba kita sortnya. Oke. Ini. Kita bahas sekarang mengenai metode sort, mengurut data. Inilah saya katakan tadi, kalau kita sudah urut datanya, maka kita tidak akan kehilangan matriks pertama atau bentuk pertama. Maka itulah gunanya copy sebelumnya ya. Mengcopy array. Baik array dimensi 1 maupun array dimensi 2. Oke. Saya punya variabel data yang berupa array yang isinya adalah seperti ini. Kemudian saya menggunakan variabel x karena indeksnya mulai dari 0. Saya nyatakan x ada i terserah. Nah, sekarang saya tampilkan data setelah diurut. Ya, sorry, data sebelum diurut. Kita tampilkan dulu. Nah, sekarang kita ini menampilkan hanya tulisan data setelah diurut. Nah, kemudian kita urut. Ini cara mengurutnya, data titik sort. Ya, data titik sort baru kita tampilkan karena dia kembali disimpan ke variabel data. Ya, data titik sort. Nah, kalau kita urut di sini, Anda perhatikan kalau kita urut berarti 1, 2, berikutnya baru 3, setelah itu
4, baru 5, 5, ada 2, 2 juga ada 2 sebentar ya. Berarti 1, 2, 2, 3, 4, 5 2 kali, 6 tidak ada ya. Tidak ada, 7, 8, 10 terakhir. Ya, 10 terakhir. Itu hasilnya sebentar kalau setelah diurut. Nah, kalau kita jalankan sekarang, coba. Nah, mana titik sort-nya tadi saya buka dulu. Pakai metode sort. Oke, ini tadi ya, data sebelum di sort, kemudian setelah di sort. Nah, ini saya tampilkan untuk menjumlahkan data. Oke, ini tambahkan spasi, sorry. Menambahkan spasi ya antara satu data dengan data yang lain. Supaya ada jarak. Ini karena di sini ini sebenarnya tidak perlu. Oke, kita coba sekarang kita tampilkan hasilnya. Oke, tadi ya. Data sebelum di sort. Data setelah di sortnya. Anda perhatikan ini tadi, ini data masih acak. Nah, ini sudah setelah di sort. Nah, ini 10 dianggap tanda satunya. Ya. Dia padahal tidak menggunakan tanda petik ini. Seharusnya dia menggunakan array. 10-nya satu-satu. Dia ambil data pertama. Ya, sorry, ini kenapa sebelumnya saya menggunakan IE jalan nggak? Ya. Iya, berarti dia dianggap sebagai data string ini. Ya. Coba kita ganti 9. Dianggap sebagai data string. Yang jelas bahwa dia urut ini dianggap data string ini 1 1 ini ya. Harusnya 10-nya di kanan. Nah, kalau 9 sudah benar karena satu digit. Kalau kita menggunakan 01 ya itu data yang sama. Kalau 01 ya range lebarnya sama atau digitnya ya. Digit daripada data. Nah, perhatikan sekarang ini sudah terurut ya. Nah, sekarang kalau data tidak lebih dari 2 digit itu kita bisa implementasikan dengan menggunakan kita mencari berapa data ini. Kalau kita lihat ya, kita tidak urut misalkan, kita tidak tampilkan. Nah, sekarang kalau datanya ini kita lihat berapa data terbesar dan berapa data terkecil. Ya, berapa data terbesar dan berapa data terkecil. Caranya kita sort. Nah, data ke 0 pasti data terkecil. Data yang paling terakhir adalah data yang terbesar. Kalau kita mencari ya berapa data terbesar dan berapa data terkecil. Nah, ini coba kita yang berikutnya ini, sorry. Saya run dulu. Nah, sortnya tadi ini. Nah, dengan menggunakan cara tadi, ini saya menggunakan di IE. Di IE ini tadi saya katakan data 10 dia dapat ini. Ya. Dia nyatakan sebagai data. Sekarang saya coba saya menggunakan Chrome sekarang, ternyata dia menyatakan bahwa 10 ini saya menggunakan IE dulu. IE itu 10 ini dianggap sebagai numerik, maka dia kalau dia urut seperti ini. Nah, tadi saya coba seperti ini, hasilnya ya dia anggap sebagai 10 itu adalah bukan data numerik. Seharusnya kan harus data numerik karena tidak ada tanda petik seperti itu. Ya. Oke, itu cara penggunaan array. Menjumlahkan, tapi lucu dia menjumlahkan ya bisa.
menjumlahkan data, misalkan kita menggunakan seperti ini ya. Kita datanya seperti ini, kita jumlahkan rata-rata dan sebagainya. Tadi dari rata-ratanya data titik length, banyaknya data, jumlahan, cara menjumlahkan tadi. Jumlah sama dengan jumlah ini. Jumlahnya kita sudah menggunakan variabel di atas, rata-ratanya kita ciptakan tapi 0. Nah, baru diisi seperti ini, rata 2. Ya. Oke, kalau kita jalankan ini, cari jumlahan, rata-rata, dan seterusnya. Nah, ini datanya, elemennya 10, banyaknya data 10. Hasilnya kalau kita jumlahkan ini tambah 1, tambah 3, tambah 2, dan seterusnya, itu dia dapat adalah 42. Rata-ratanya adalah 4,2 karena 42 dibagi 10 adalah 4,2. Nilai terkecilnya adalah 1, nilai terbesarnya adalah 8. Karena sebelum saya tampilkan ini saya urut dulu, saya sort. Oke, kita lihat hasilnya. Sebelum itu saya ini data sort. Kalau sudah diurut atau di awal pun diurut tidak masalah. Kalau di awal diurut berarti tampilan, karena ini saya menampilkan langsung ya dokumen write, berarti bukan data asli yang ditampilkan, tapi data yang telah terurut. Ya, data setelah terurut ditampilkan. Oke, setelah itu baru tampilkan. Data terkecilnya pasti data ke 0, data yang pertama. Data yang terbesar adalah data yang terakhir. Data length kurang 1. Kenapa kurang 1? Karena kita mulai dari 0. Indeksnya itu mulai dari 0. Ya, maka dapat di sini ya data terbesarnya adalah 8. Data kalau sudah diurut. Ini kan saya tidak tampilkan setelah diurut. Ya, saya tampilkan data asli, posisi awalnya ya pada array. Oke, itu kalau kita menggunakan array. Nah, kalau kita tidak menggunakan array di bahasa pemrograman lain, itu tidak akan disediakan tentang pengurutan data. Kita harus membuat coding atau algoritma untuk mengurutkan bubble sort dan sebagainya, ya, sekuensial, pengurutan sekuensial atau menggunakan quick sort, ya, quick sort, bubble sort, itu ada algoritmanya. Nah, tapi di JavaScript itu sudah disiapkan. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang metodenya adalah reverse. Reverse itu membalik elemen array. Data pertama itu kita putar menjadi data terakhir menjadi data pertama. Data pertama itu menjadi data terakhir, kita balik ya, di reverse. Kayak contohnya saya punya array data variable array yang isinya seperti ini. Kemudian saya tampilkan data asli. Oke, menggunakan ini sebenarnya kita bisa menggunakan data length ya. Kira-kira kita sudah menggunakan data length tadi. Kemudian saya balik dia, reverse. Kemudian saya tampilkan. Dia kembali menyimpan ke, setelah dibalik dibalik itu menyimpan ke variabel data kembali. Ini hasilnya Anda perhatikan. Ya, data aslinya seperti ini. Nah, kalau di reverse tadi dia putar. Ya, ini menjadi data pertama, data ke 0, ini menjadi data ke 1 dan seterusnya. Ini jadi data ke terakhir. Itu adalah reverse, membalik elemen array. Ya. Oke. Nah, sekarang studi kasus tentang implementasi daripada array dimensi 2. Karena ada tugas sebentar, sengaja saya tambahkan di materi yang saya bagikan, tidak ada ini. Ya, tidak ada. Ini baru saya tambahkan. Buatlah web page untuk menghitung gaji pokok, tunjangan, dan gaji total dengan ketentuan.
input datanya adalah status kawin, pilihannya tidak kawin, duda atau janda, dan kawin. Kemudian jumlah anak, ya. Jika statusnya berstatus kawin atau duda atau janda. Kalau tidak kawin, nanti kita validasi. Ya, akan hitungannya akan bermasalah. Ya, outputnya sebentar akan bermasalah kalau kita tidak batasi. Nah, bagaimana cara membatasi itu sebentar. Kemudian golongan. Sorry, salah nih. Golongan. Ya, double. Oke. Golongan. Itu saya menggunakan angka aja 3A, 3B, 3C. Masa kerjanya 1 sampai misalkan seperti ini. Matriksnya saya supaya tidak panjang. Ya, 1 tahun sampai 4 tahun. Kemudian outputnya adalah gaji pokok tadi. Gaji pokok, tunjangan, dan gaji total. Di mana gaji pokoknya ditentukan oleh masa kerja dan golongan sebagai berikut. Ya, ini ingat matriks dimensi 2. Ya. Sudah ada ketetapan. Kalau ini sebenarnya kita bisa menggunakan if. Ya, sebelumnya, tapi panjang. Jika masa kerjanya 1 dan golongannya 3A, maka gaji pokoknya seperti 300.000. Ya. Jika golongannya 1 dan gaji pokoknya 3B, golongannya 3B, gaji pokoknya adalah 325.000. Contoh ini hanya contoh saja untuk kasus. Ya. Saya hanya menekankan bagaimana cara menerapkan dalam bentuk array. Nah, Anda perhatikan sekarang. Kalau ini adalah mulai dari 1. Sementara yang di kolomnya ini, array dimensi 2, kolomnya ini dalam bentuk 3A, 3B, 3C. Sementara array-nya mulai dari 0, ya. Barisnya, kolomnya harus mulai dari 0 juga. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikan sebentar dalam bentuk array dimensi 2? Oke, tunjangan anak diberikan 5% dari gaji pokok, maksimum 3 anak. Maksimum 3 anak. Berarti kalau anaknya 4, hanya diberikan 3 saja, itu maksudnya. Nah, tunjangan keluarga adalah diberikan 10% dari gaji pokok yang berstatus kawin atau duda. Jadi kalau statusnya tidak kawin, berarti tunjangan keluarga tidak ada. Demikian juga tunjangan anak, sudah pasti. Ya. Nah, kemudian tunjangan sama dengan tunjangan anak ditambah tunjangan keluarga. Gaji totalnya sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan. Tidak ada di sini, tapi ini outputnya, layoutnya. Layout input dan outputnya sebagai berikut. Statusnya itu pilihnya di sini lah tadi isinya adalah apa? Tidak kawin, duda, atau janda, kawin. Oke. Kemudian masa kerjanya, jumlah anak. Kemudian kita hitung, nanti akan tampil seperti ini. Nah, saat kita isikan hitung tadi, harus kita validasi. Apakah ininya sudah dipilih? Apakah golongan sudah dipilih? Apakah masa kerjanya terinput 1 sampai 4? Jumlah anaknya juga akan divalidasi kalau dia berstatus apa? Berstatus kawin atau janda atau duda. Ya. Oke, sekarang Anda lihat, ini saya sudah siapkan. Nanti tinggal Anda modifikasi untuk jadikan tugas terakhir daripada JavaScript. Nah, di sini saya siapkan 2. Tanpa menggunakan function dan menggunakan function. Artinya hitung gaji total itu tidak menggunakan function. Nah, saya definisikan di awal. Ini mau definisikan di mana saja. Yang penting berada pada satu halaman. Ya, ini ada validasinya, makanya panjang. Nah, formnya ada di sini. Anda perhatikan sekarang di form dulu. Ya, di form dulu. Tadi kan indeksnya saya katakan, indeksnya itu mulai dari 0. Ya. Oke.
Nah, tidak kawin, kawin dan seterusnya saya statusnya ini saya menggunakan angka juga ya. Boleh Anda menggunakan langsung, saya menggunakan angka saja karena sebentar. Nah, jika dia kosong berarti sebentar kita akan cek apakah ada isinya atau tidak. Nah, ini yang penting sekarang masa kerja sama golongan. Ini yang penting karena ini berkaitan dengan array. Ya, berkaitan dengan array. Masa kerja tadi matriksnya Anda perhatikan, ya matriksnya ada di sini. Gaji pokok itu ditentukan oleh masa kerja dan golongan. Ingat array daripada Java array-nya itu indeksnya mulai dari 0. Oke. Nah, perhatikan sekarang di sini di golongan. Golongan nanti tampil 3A tapi begitu dipilih akan diterima angka 0. B juga demikian. 3B diterima 1. Nah, kalau kita lihat dari di sini berarti 0, 1, 2 sampai 2 saja. Ya, berarti 3C-nya itu diwakili angka 2 supaya kita enak sebentar membaca di array. Nah, kalau masa kerjanya sebentar kita akan kurangkan ya untuk membaca array. Nah, jumlah anak dan seterusnya ini. Kemudian ini tombolnya tombol hitung. Nanti akan dipanggil function ya, function tampilkan. Ya. Kemudian gaji pokok kita beri nama, ini namanya sudah ada. Ya. Untuk golongan saya beri nama gol, untuk status saya beri nama STS, untuk masa kerja saya beri nama MSK, jumlah anak saya beri nama JA, name-nya dari form. Nah, kemudian untuk tampilan gaji pokok saya beri nama GP, gaji tunjangan saya beri nama TJ, dan gaji total saya beri nama GT. Nah, formnya saya beri nama adalah FRM. Ya, ini FRM. Tanda petik pun tanpa tanda petik pun tidak jadi masalah, metodenya post. Oke. Ya. Nah, sekarang perhatikan di JavaScript-nya. Saya punya array gaji pokok. Saya menggunakan AGP. Array gaji pokok, new array. Tadi barisnya berapa? Anda perhatikan, tadi kan masa kerja dari 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ya. Nah, array-nya saya mulai dari 0. Ya, barisnya saya mulai dari 0. Barisnya 0, 1, 3. Kemudian kolomnya tadi saya implementasikan, saya tidak sebutkan array-nya karena memang dia menggunakan angka. Anda perhatikan di sini ya. Ini tadi langsung, ini dalam bentuk matriks. Ya. Ingat komanya jangan diikutkan karena itu tidak boleh dalam pemrograman, nanti dianggap desimal. Ya, 300, 1000 dan seterusnya. Ini berarti terdiri dari 4 baris 3 kolom. Kalau kita lihat di sini kan 3 baris, 1, 2, 3. Kolomnya ini berapa kolomnya ini? 3 kolom sorry. 3 kolom. Kolom pertama, kolom ke-0, kolom ke-1, kolom ke-2. Berarti 4 baris 3 kolom. Ya. Sorry, ini salah tunjangan, ini salah satu. Sorry, ini kurang ini. Sorry. Ini salah. Saya perbaiki ntar. Baris ke terakhir belum ada. 500-nya belum ada ini. Nah, ini betul. Ya, 500-nya belum ada. Masih ada kurang satu. Ini karena baris keempat belum ada. Oke. Ya. Nah, sekarang kita ambil tadi data-data itu kita ambil. Status kita ambil, golongan kita ambil, masa kerja kita ambil, enggak apa-apa sama ini ya. Kecuali di outputnya itu nggak boleh. Ya. Kemudian saya akan nyatakan seperti apakah dia divalidasi ini bernilai true atau false dengan nilai masukan ini status jumlah anak masa kerja golongan. Nah, sekarang Anda perhatikan
divalidasi untuk mengecek apakah dia isinya statusnya benar enggak. Oke, nah perhatikan di validasi ini. Variabel yang saya pakai adalah x, y, z, g. X ini adalah isinya sebentar dikirim tadi ya, di mana dikirim ini. Yang kita kirim itu adalah status itu diterima oleh X ya. Y itu menerima data jumlah anak. Kemudian Z-nya itu akan menerima masa kerja dan G itu menerima golongan. Nah, sekarang kita akan cek jika panjang daripada X-nya itu adalah tadi status. Jika panjang statusnya adalah 0, karena kita isi di sini di formnya itu adalah, di formnya itu adalah kosong tadi. Jika panjangnya, ini kan jangan menggunakan spasi, kalau menggunakan spasi panjangnya pasti ada. Ini hilap spasi tidak ada. Berarti panjangnya 0. Ya, panjangnya 0, tadi tampilkan di situ status belum dipilih. Kembalikan nilai false tadi. Kalau dia not true, tadi not, berarti jika bernilai false itu maksudnya batalkan, nilainya kembalikan ke false, berarti dia tidak lanjut. G-nya itu adalah golongan tadi ya. Jika G titik length 0, tadi golongannya itu adalah tadi ini golongannya adalah sama ya, kembali validasinya. Kemudian ini Z itu adalah ya masa kerja. Jika diisi masa kerja atau masa kerjanya lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 4, maka ini ada pesan. Kembalikan dia fokus ya. Kosongkan dia nilai masa kerjanya, kemudian fokus pointer ke situ. Nah, sekarang Y-nya itu adalah status. Nah, tadi saya lihat, X-nya status, Y-nya adalah jumlah anak. Jika jumlah statusnya lebih kecil dari 1, Anda perhatikan ini. Status lebih kecil dari 1, berarti 0. Atau sama dengan boleh. Berarti tidak kawin maksudnya. Jika statusnya bernilai 0 atau lebih kecil dari 1, nah tadi ini ya, lebih besar. Jika jumlah anaknya terisi maksudnya, dan statusnya, ini status itu tadi, tidak kawin, nah, tampilkan pesan, anak dari mana bos? Ya, karena tadi dia tidak kawin, kemudian anaknya diinput. Sebentar kita lihat ya. Kemudian kosongkan jumlah anak, fokus ke jumlah anak. Nah, return. Ya. Oke. Nah, sekarang setelah dia lari ke sini tadi validasinya. Nah, jika bernilai not, ini not tadi, ya, not true, jika tidak bernilai true. Nah, jika dia sudah tidak ada masalah di sini, maka dia akan sekarang mengambil gaji pokok. GP sama dengan gaji pokok tadi adalah A GP masa kerja kurang 1. Kenapa kurang 1? Karena indeksnya mulai dari 0. Sementara masa kerja diinput mulai dari 1. Kemudian tadi kan gaji pokok itu ditentukan oleh masa kerja dan golongan. Tidak perlu if. Ya. Nah, kemudian di sini jika jumlah anaknya lebih besar dari 3, maka tadi hanya dihitung 3 saja. Kalau tidak, maka ya dikali jumlah anak, kali jumlah gaji pokok, ini logikanya. Nah, sekarang kalau jika statusnya 1 adalah kawin ya, duda atau janda, tadi nilainya angka tadi, maka tunjangannya adalah 0,1 kali gaji pokok. Gaji pokoknya sudah dihitung tadi di sini. Kemudian tunjangannya adalah, tunjangan keluarga adalah 0 jika dia tidak ya statusnya
duda atau janda atau kawin. Sekarang hitung tunjangan. Tunjangan adalah tunjangan anak tambah tunjangan keluarga. Gaji total sama dengan gaji pokok tambah tunjangan anak. Baru ditampilkan sekarang. Ya, baru ditampilkan. Oke, sekarang kita akan lihat hasilnya ada sebagai berikut. Nah, sekarang Anda perhatikan. Sekarang saya klik. Oke, nah perhatikan status belum dipilih. Oke, kita pilih status. Tidak kawin. Sekarang golongannya 3A misalkan. Atau saya tidak pilih ini. Oke, golongan belum dipilih. Berarti harusnya sudah 2 screen itu, sudah 2 screenshot. Ya. Sekarang saya pilih 6 misalkan. Kan di sini ini pesannya adalah 1 sampai 4. Oke, ini golongan belum dipilih. Golongan belum dipilih. Oh, belum yang dipilih. Oh, 3A. Oke. Sekarang masa kerjanya. Masa kerja harus diisi 1 sampai maksimum 4 itu tadi. Oke. Kita kembali ke sini. Nah, sekarang coba 4. Sekarang anaknya saya isi. Ya. Kalau tidak diisi langsung ini. Seandainya saya isi. Anaknya 2 misalkan. Maka akan muncul pesan seperti ini. Anak dari mana, bos? Ya. Itu validasinya oke, 0. Atau dikosongkan saja. Hitung. Nah, ini tadi. Ya. Tunjangan anak tidak dapat, tunjangan keluarga tidak dapat, maka gaji pokoknya sama dengan gaji total. Karena tidak dapat tunjangan keluarga. Oke, nah sekarang coba misalkan statusnya saya ganti. Statusnya ganti, misalkan ini. Pasti dapat tunjangan keluarga. Anaknya 0, tunjangan anak tidak dapat, tunjangan keluarga adalah ya, 10% dari gaji pokok. Oke, 10% dari gaji pokoknya adalah ini kalau 3A. Kali 10% adalah 450.000 berarti 45.000 betul. Ya. Nah, kalau anaknya saya tambahkan 2, maka dapat tunjangan anak. Gaji pokoknya sama, gaji totalnya pasti berubah, ya. Oke. Nah, ini. Ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang Anda perhatikan kalau saya menggunakan function, ini lebih ribet lagi, lebih rumit lagi kalau saya menggunakan function, ya. Jadi, gaji pokok, tunjangan dan gaji total itu saya menggunakan function dengan nilai masukan, ya. Kalau gaji pokok itu ditentukan oleh masa kerja dengan golongan, itu masukannya. Maka di sini saya hitung menggunakan function itu adalah ini tadi HGP, X-nya adalah masa kerja, Y-nya adalah golongan, langsung return, ya return HGP X, Y. Kemudian tunjangan, tunjangan tadi, ya ini tadi mana itu tadi, nah ini tunjangan adalah saya menggunakan function HTJ dengan masukkan status, jumlah anak, masa kerja dan golongan masuknya. Kemudian di sini saya punya 3 variabel untuk menerima, ya. X, Y, Z, K. Nah, jika Y-nya jumlah anak tadi sama hitungnya yang tadi dengan rumus sebelumnya, ya. Itu kalau ada perintah misalkan harus menggunakan function seperti ini, ya. Hitung tunjangan tadi return TJA tambah TJK karena function itu seperti sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa bisa menampung satu data. Nah, kemudian gaji total dengan masukan tadi ini, ya. Oke, sebenarnya karena ini menggunakan function salahnya, saya mengambil function HGP, saya menghasil HTJ dengan masukan seperti ini, ya. Oke, hasilnya Anda perhatikan, ya. Ini tadi menggunakan tanpa menggunakan function untuk menghitung gaji pokok, gaji tunjangan dan gaji total. Nah, sekarang kalau saya jalankan ini menggunakan function di sini, nah perhatikan ini tadi hasilnya saya kasih masuk data sama saja, ya. Oke, tanpa kosong pun sama validasinya tadi.
ya. Nah, saya tidak tadi di sini apa? Kalau udah janda, duda atau janda, oke. Kemudian pilih golongan 3A supaya sama. Sama enggak? Tidak hasilnya 3A, oke, 4. Ini 4, kemudian jumlah anaknya 2. Hitung. Nah, Anda perhatikan ini tunjangan adalah 90.000, yang di sini menggunakan function juga sama, ya, 90.000. Oke, sekali lagi bahwa hari ini adalah hari terakhir daripada tugas JavaScript, ya. Berikutnya tidak ada tugas lagi, tinggal nanti tugas di PHP itu adalah tugas proyek, ya, satu kaligus nanti, ya, di akhir daripada perkuliahan itu dikumpul. Nah, ini adalah tugas terakhir daripada JavaScript dengan menggunakan array dimensi 2, ya. Contoh kasusnya sudah ada di materi Anda sebelumnya, ya. Nah, tampilannya ini hampir sama, cuman inputnya beda. Kalau di sini inputnya cuman 3, tapi kalau kasus sebelumnya inputnya 4. Tapi bentuk arraynya saya kira agak berbeda, ya. Ini 4 baris 2 kolom. Yang sebelumnya kasusnya adalah 4 baris 3 kolom. Ini kasusnya adalah dari tugas. Silakan Anda modifikasi nanti contoh kasus yang saya berikan, nanti saya siapkan atau saya simpan di deep learning. Oke, sampai di sini ini silakan Anda baca di di materi yang saya sudah bagikan. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.